Itu Hizbul Bahar, kata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani, setiap hurufnya keluar dari lisannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat dinamakan Hizbul Bahar, itu dinamakan Hizbul Bahar karena di dalamnya ada kalimat Al-Bahar banyak. Ada lagi ulama yang mengatakan dikatakan Hizbul Bahar karena setelah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengarang daripada wirid tersebut, diletakkan di laut. Diletakkan di laut beberapa minggu, namun hizib atau wirid tersebut tidak tenggelam dan tulisannya pun tidak terhapus atau luntur karena air. Istimewa hizib-hizib itu. Ceritanya, ketika Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mau pergi menunaikan daripada ibadah haji, mudah-mudahan jamaah haji dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan dan panjang umur, sehat walafiat. Ketika beliau mau pergi haji, dilihat kapal mau rombongan, beliau berangkat rombongan, memang muridnya banyak, ratusan ribu zaman dulu, mau berangkat ini harus cari kapal yang besar. Saat itu kapal yang besar milik orang Nasoro, bukan milik orang Islam, milik orang Nasoro. Akhirnya apa? Naik kapal tersebut Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kadang-kadang sebagian daripada saudara kita sesama muslim, karena dangkalnya ilmu agama, karena sempitnya wawasan dia dalam berdakwah, kadang-kadang saya tidak mau memakai punya orang kafir gini, tapi dia pakai HP. HP buatan siapa? Kadang-kadang punya mobil, mobil buatannya siapa? Kalau cuma sebagai wasilah, perantara, nggak ada masalah. Yang penting bukan urusan akidah. Kata yang punya kapal, nggak bisa berangkat. Zaman dulu kapal itu masih belum ada mesin. Belum ada mesinnya kapal-kapal zaman dulu. Sehingga yang diperlukan apa? Hembusan angin yang besar. Nunggu angin sih belum ada, anginnya masih belum datang. Akhirnya di dermaga itu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dan murid-muridnya dan pengikutnya. Akhirnya berhari-hari nggak jalan-jalan. Bingung, kenapa? Waktunya mau sempit. Waktunya sudah sempit. Waktunya sempit dan harus berjalan. Kenapa? Kalau enggak ketinggalan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Kalau enggak ketinggalan ini wukuf. Subhanallah. Didesak Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, didesak oleh umatnya, ayo berangkat guru, ayo berangkat. Ketika malam hari, Allah membuka hijab daripada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah nikmatnya beliau. Ini Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili termasuk wali kutub. Dan thariqah daripada Bani Alawi itu campuran daripada Syadzili dan Ghazali. Imam Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili ini istimewa. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini kakek guru daripada pengarang Burda Al-Imam Busiri. Imam Busiri ini imam murid daripada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Busiri ini pengarang Burda teman daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang daripada Hikam. Keduanya murid daripada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi itu apa namanya? Murid daripada siapa? Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Imam Abu Abbas Al-Mursi ini khalifahnya, penerusnya. Kata Habib Zain bin Sumit, dulu ulama dulu itu ketika mereka meninggal, mereka tenang hatinya. Kenapa? Sudah ada penggantinya. Kalau sekarang mereka meninggal, nggak ada lagi yang menggantikannya, pemikirannya, ilmunya sudah nggak ada zaman sekarang. Kalau zaman dulu mereka mau meninggal tenang. Ketika Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, pengarang ini, waktu di akhir-akhir hayatnya, beliau
beliau nggak kebingungan. Kenapa? Penggantinya orang-orang besar. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih Allamatud Dunia penggantinya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi penggantinya orang hebat-hebat. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid penggantinya. Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan. Semuanya para aulia muridnya. Muridnya sedikit tapi semuanya apa? Wali. Sekarang muridnya puluhan ribu kadang-kadang. Sing dadi wali dak ono. Akhirnya mimpi ketemu Nabi, diajarkan baca apa? Baca Hizbul Bahar. Keluar dari lisannya Nabi satu persatu itu hurufnya. Pagi langsung Imam Abul Hasan Asyadzili ngomong sama nakodahnya, supire kapale nakoda. Ayo budal, ayo berangkat. Gak ada angin, kok mau berangkat gak bisa jalan. Ayo Bismillah sudah, gak ada angin. Subhanallah gak lama angin mulai berembus. Terkejut ini orang Nasor ini. Mulai berembus dan mulai agak kencang. Akhirnya naik, jalan sudah. Jalan. Subhanallah. Sampai di tengah perjalanan, masuk Islam ini. Nakoda ini, orang Nasara masuk Islam gara-gara siapa? Al-Imam Abul Hasan Asyadzili.